Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Herdianto Janggi, SHMH. Fungsi asas hukum dalam hukum berdasarkan eksistensinya pada rumusan dan pembentuk undang-undang dan hakim. Fungsi hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. 1. Asas ergo omnes. Asas ergo omnes adalah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setiap keputusan pengadilan adalah sifatnya mengikat. Ketika sifatnya mengikat, maka keputusan pengadilan harus diterapkan dan harus dilaksanakan karena sifatnya adalah mengikat. 2. Asas ultimum remedium. Asas ini menegaskan bahwa suatu proses pengadilan merupakan proses akhir. Maksud dari itu adalah dalam hal suatu perkara sebaiknya diselesaikan dengan hukum lainnya. Contoh dalam hukum administrasi atau musyawarah mufakat. Sebelum kemudian melakukan proses hukum di pengadilan, jadi mengutamakan dulu dalam hal proses penyelesaian di luar proses pengadilan. Ketiga, asas Eideren Word the Wet Canon. Asas ini adalah menegaskan tentang setiap orang dianggap mengetahui hukum apabila suatu perundang-undangan telah dilembernegarakan oleh negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat. 4. Asas neminem cogit ad impossibilia. Asas ini menegaskan bahwa undang-undang itu tidak memaksa setiap orang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin karena sifatnya undang-undang hal yang pasti. Maka, terhadap seseorang tidak dapat dihukum terhadap perbuatannya yang tidak mungkin atau tidak belum diatur oleh undang-undang tersebut. 5. Asas nullium crimen nulla poena sine lege. Asas ini menegaskan bahwa asas ada kejahatan tanpa perundang-undang yang mengaturnya. Jadi, suatu perbuatan atau suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat itu dianggap sebagai suatu kejahatan apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kejahatan tersebut. Dan apabila kejahatan ini belum diatur oleh undang-undang, maka suatu peristiwa tersebut belum merupakan sebuah kejahatan. 6. Asas nemo plus juris transfer potest quam ipse habet. Asas ini tidak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki. Jadi, asas ini menegaskan bahwa seseorang itu tidak dapat mengalihkan lebih banyak haknya. Artinya, apa yang ada padanya tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini tidak boleh diberikan kepada orang lain karena itu adalah hak yang dia miliki. 7. Asas opinio necessitatis. Asas ini menegaskan bahwa keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan. Dalam hal ini, contoh, hakim dalam memutus suatu perkara adalah sebuah keyakinan. Jadi, hukum itu harus meyakini terhadap peristiwa atau terhadap seseorang tersebut bahwa yakin terhadap unsur-unsurnya terpenuhi. Maka, keyakinan itu sebuah dasar timbulnya hukum kebiasaan atau timbulnya suatu keputusan hakim. 8. Asas qui quid est in territorio etiam est de territorio. Asas ini adalah asas hukum internasional yang menegaskan bahwa apa yang ada berada dalam batas wilayah tunduk kepada hukum negara tersebut. Jadi, terhadap hukum yang berlaku dalam untuk batasan negara tersebut, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum yang telah diberlakukan pada negara tersebut. 9. Asas testimonium de auditu, yaitu kesaksian dapat didengar dari orang lain. Jadi dalam hal suatu kesaksian dapat mendengar terhadap kesaksian bagi orang lain juga.
Dalam hal ini, saksi itu adalah orang yang mengetahui secara pasti terhadap suatu peristiwa. 10. Asas Jurchogen. Asas ini adalah sebuah norma memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Jadi, ketika suatu perundang-undangan dalam pasal-pasalnya mengatur suatu norma yang memiliki suatu nilai keutamaan, maka dibanding dengan norma-norma lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.